Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang nih hari ini bisa jumpa dengan Ketua LDTKN Depok, Bapak Ustadz Dadang Nur Yaman. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang Yudan. Alhamdulillah. Dari semua para ikhwan berkah. Amin, amin, amin. Gimana nih lagi sibuk ya? Sibuk masih ngajar di UIN, Pak Dadang ya? Saat ini masih libur kita, mulai lagi awal September. Oh, awal September. Di UIN ini ya, UIN Jakarta ambil apa? Ngajar fakultas apa, Pak Dadang? Di Fakultas Sains Teknologi. Wah, ini nih kita kudu belajar sama Pak Dadang kalau gitu nih. Ya, jadi di fakultas ini kan ada mata kuliah mata kuliah studi Islam, terus ada mata kuliah tahsin, qiraah dan praktikum ibadah. Oh gitu. Pak Dadang mata kuliah apa nih kalau boleh tahu? Tahsin, qiraah dan praktikum ibadah juga studi Islam. Oh, oke, tahsin studi Islam ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih nih Pak Dadang nih masih menyempatkan untuk menerima kunjungan TKN News melalui Zoom. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Bisa bermanfaat untuk kita. Amin, amin insyaallah. Terutama para ikhwannya. Amin, amin insyaallah, insyaallah. Selain itu Pak Dadang aktif juga di MUI. Di MUI Depok atau MUI Pusat Pak Dadang? Depok. Oh di Depok, alhamdulillah. Di apa namanya lembaga? Komisi apa maksudnya kan ada komisi-komisi kalau MUI ya? Ya, saya ada di Komisi Kerukunan Umat Beragama. Oh gitu, alhamdulillah. Saya di MUI di Komisi Pendidikan di pusat Pak Dadang. Mudah-mudahan nanti bisa nih apa namanya kolaborasi nih dengan Wafi saya di Komisi Pendidikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke Pak Dadang nih, alhamdulillah nih. Ini belum lama itu kan teman-teman pengurus LDTKN dilantik ya. Betul. Dilantik. Itu tepatnya kapan tuh? Boleh cerita sedikit nggak nih Pak Dadang? Akhirnya kan dari Depok muncul lagi nih, bukan muncul lagi tetapi akhirnya terbentuk LDTKN Depok. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Dadang untuk Ikhwan nih. Ya. Baik, terima kasih. Mengenai pelantikan secara formal kita masih menunggu karena situasi dan kondisi pandemi saat ini yang belum bisa dilakukan. Akan tetapi pengesahan sudah dilakukan tepatnya pada tanggal 12 Agustus di tahun ini kemarin ya, minggu kemarin. Alhamdulillah sudah dilakukan oleh ketum dan pembina. Selanjutnya bahwa pengurus ini memang perlu di-upgrade lagi gitu Kang. Iya. Pengurus perlu di-upgrade lagi, baik yang sudah pernah mengikuti upgrading maupun yang sama sekali belum pernah melakukan upgrading. Karena memang ini sangat penting juga kan untuk di-upgrade kan gitu supaya lebih mantap lagi. Betul. Ya. Nah, ini akan dilakukan dalam waktu yang segera, ya. Segera akan dilakukan upgrading. Ya, nah jadi kalau pertanyaan pelantikan, ya secara formal memang kita belum bisa melakukan pelantikan tersebut. Ya. Karena situasi kondisi pandemi saat ini. Jadi yang jelas pengukuhan dalam bentuk SK itu sudah turun pada tanggal 12 Agustus. Jadi secara resmi keberadaan LDTKN Depok itu sudah bisa beraktivitas di domisili ya, seperti itu ya Pak Dadang ya. Betul Kang. Nah, jadi kemarin hanya sebagian orang saja yang pergi ke Suralaya, Pak Dadang ya? Ya, kita kan pengurus cukup lumayan banyak ini Kang. Ada sekitar 30-an. Oh, oke. Karena untuk satu wilayah Depok dan pengurus ini memang bagaimana kan bisa mengcover, ini ada 11 kecamatan Depok ini Kang itu.
Kan? Oh, luas Ya, juga ya. ya 11 kecamatan. Jadi kita ambil per kecamatan gitu kan, supaya bisa lebih mengcover ke depannya gitu. Eh, saya pikir 30 pun ini memang masih kurang, Kang, untuk Betul. kepengurusan. Karena kita kan harus berbagi tugas, harus mobile dan lain sebagainya gitu. Nah, namun yang kemarin itu ya kami datang ke sana itu memang kami membatasi karena pertimbangan kemarin masih PPKM ya, Iya, itu kan masih masih PPKM PPKM. diperpanjang, Pak. Ya, jadi kami datang ke sana itu sekitar ya ada 11 pengurus ya. Kemarin alhamdulillah kami sudah ke sana gitu. Jadi yang lainnya menunggu informasi dari kami yang datang ke Suryalaya ke pusat gitu kan. Oh, berarti kemarin pas berbarengan dengan bukan bukan pas manakib ya, karena manakib baru nanti Besok. Sabtu ini ya, Sabtu Ya, ya Sabtu manakib besok. Muharram. Oke, oke, Ya, oke. itu. Oke, 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 alhamdulillah. Nah, jadi setelah kepengurusan LDTK ini terbentuk, apalagi juga ada 11 kecamatan, tidak sedikit juga itu. Kalau Jakarta aja ada 44 kecamatan, itu kan tingkat provinsi. Nah, ini Depok tingkat kota itu ada 11 kecamatan. Nah, apa Pak ini Pak program terdekat nih dari LDTKN Depok? Tentunya kan kalau Amalia memang sebelumnya itu kan tetap berjalan ya walaupun di era pandemi, tentu dengan protokol kesehatan. Ada nggak rencana-rencana program ke depan selain tadi upgrading Pak Dadang? Ya. Eh, para pengurus ya, para pengurus pada prinsipnya ya setelah kita melakukan apa namanya melakukan pembentukan kepengurusan gitu kan, Ya, dan kita sudah sampaikan ke pusat itu pada intinya sebelum walaupun kami belum disahkan secara formal gitu kan, walaupun belum disahkan secara pelantikan, kami para ikhwan di Depok ya, terlebih adalah para pengurus ini punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab bagaimana ada 3 hal yang perlu kami lakukan atau yang kita lakukan adalah dalam pengamalan gitu kan, melestarikan dan mengamankan kan itu ya, ya. Semua harus sesuai dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, eh, sembari menunggu pengesahan pelantikan gitu kan, kami sudah melakukan mapping ya, kami wah, ya, ya. sudah melakukan mapping itu ke beberapa wilayah. Kita kami silaturahmi dengan para ikhwan gitu yang sudah sepuh-sepuh, apalagi mohon petunjuk, maksudnya mohon informasi gitu kan. Ya. Ada ikhwan di mana saja yang dikenal, kita mapping itu. Nah, terlebih setelah kami memang disahkan gitu ya kan, secara kelembagaan ini ya, kami ada salah satu program kami itu dengan mengistilahkan Safari Manakib, Kang. Oh, oke, oke. Ya, jadi Safari Manakib yang kami jadikan sebagai label lah, katakanlah begitu ya. Tuh, jadi pengurus ini melakukan Safari Manakib sekurang-kurangnya adalah sebulan sekali. Ya, Oke. kami pengurus beserta dengan wakil talkin, itu kan bahasa para ikhwan ikhwat itu ya istilahnya kan pengen dicas lagi gitu kan. Betul. Pengen dicas lagi ya, tajdid kan begitu ya kira-kira. Iya, iya. Ya, dan kami juga sudah berkoordinasi, sudah minta masukan-masukan terlebih dari wakil talkin dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah Safari Manakib sudah berjalan 2 kali pertemuan di 2 bulan ini sebetulnya. Oke, itu Safari Manakibnya mengunjungi tempat-tempat manakib ikhwan ya, yang di berbagai kecamatan tadi ya, digilir, diputar ya. Ya, jadi setelah pengurus ini mengetahui gitu kan ada informasi ikhwan di daerah mana, misalkan di kecamatan mana, ya kita datangin, itu kan kita ngobrol satu dan lain sebagainya, dan ternyata mereka sangat merindukan, itu kan. Sangat merindukan terhadap amaliyah-amaliyah yang bisa digelar secara berjamaah, baik itu khotaman mingguan ataupun manakiban bulanan.
Ini menarik juga nih. Jadi sambil nunggu pengesahan tadi, pengurus ini melakukan mapping dengan cara mengunjungi satu mungkin para sesepuh pemangku manakib, yang kedua juga melakukan safari manakib dengan wakil talkin sebulan sekali digilir per kecamatan. Alhamdulillah. Nah kemarin ini terakhir dengan Pak Kiai Sirojudin ya, kalau tidak salah ya. Betul. Alhamdulillah. Kalau gitu di Depok sendiri kurang lebih ada berapa majelis manakib yang sudah terpantau nih Pak Dadang selama mapping ini? Baik. Majelis manakib yang sudah masuk di data kami itu ya baru terdata sekitar 20-an, Kang. Oh, cukup lumayan banyak sebetulnya. Itu yang baru terpantau ya, belum nanti. Oke, baru terdata ya. Oke. Yang terdata itu kan. Nah, terlepas dari apakah sedang aktif atau sedang ngedrop dulu istilahnya gitu kan. Betul. Ya, kami tetap mendata, ya kami baru mendapatkan data sekitar 20-an. Oke. Nah itu tinggal verifikasinya apakah ini majelis manakib masih aktif dan apakah ini majelis manakib yang rutin atau tidak gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, kalau ada 20 sampai saat ini terdaftar itu berarti satu kecamatan kurang lebih ada 2 tuh ya. Kurang lebih ya kalau dibikin pukul rata ya. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lebih tepat sekurang-kurangnya ada 2 gitu kan. Lalu menjelang ini nih Pak Dadang, biasanya kan menjelang milad memang di masa pandemi ini apalagi syukur ya kemarin bulan Juli ini cukup tinggi ya pandemi ini yang terpapar ya. Nah alhamdulillah sudah agak menurun, tetapi tetap kita masih tetap waspada gitu kan. Ada nggak teman-teman dari pengurus Depok rencana kegiatan menyambut milad? Ya, rencana tetap ada, gitu kan. Namun demikian kan daerah ini tetap mengikuti himbauan atau instruksi dari pusat. Betul. Gitu. Jadi dari pusat arahannya seperti apa, gitu kan. Namun demikian tetap kami persiapkan, ya, kan terkait dengan acara milad di pusat tersebut. Iya. Nanti boleh tuh Pak Dadang kita kolaborasi tim medianya LDTKN Depok dengan tim medianya LDTKN Jakarta, dalam ini adalah TKN News. Mudah-mudahan. Insya Allah. Juga bahkan ini Pak Dadang. Ya, bahkan saya pribadi sudah meminta kepada beberapa ikhwan yang ada di divisi terkait gitu kan. Ya, kita harus berkolaborasi, kita harus banyak bersilaturahmi dengan LDTKN di ya sekurang-kurangnya di Jabodetabek lah begitu. Betul. Ya karena memang sesuai dengan nama lembaga ini kan lembaga dakwah. Betul. Lembaga dakwah, bagaimana TKN ini bisa didakwahkan kan begitu. Iya. Baik ke dalam ataupun keluar kan begitu Kang. Keluar yang memang masyarakat umum ingin tahu lebih lanjut tentang TKN Suryalaya ya. Betul. Karena selama ini memang penjelasan yang belum sampai kepada mereka. Ya. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kami itu, ternyata setelah kita coba untuk menjelaskan kepada mereka, gitu kan, bahwa amalan TKN itu seperti begini, gitu, mereka paham, gitu kan, mereka paham, gitu. Dan banyak para ikhwan-ikhwan baru, ya, mereka ya setelah paham itu, ya mereka, alhamdulillah, ikut talqin. Jadi sebetulnya penyampaian. Makanya di sini memang perlu didakwahkan. Betul. Mau pandemi mau enggak, bagaimana kreativitas dakwah itu tetap berjalan untuk meraih atau mengakomodir kebutuhan masyarakat ya. Nah ini menarik juga nih Pak Dadang. Sebenarnya karakteristik Depok dengan Jakarta itu kan tidak jauh berbeda, sama-sama kota ya. Kadang-kadang orang Depok juga banyak yang bekerja di Jakarta gitu kan. Dan coraknya, warnanya itu relatif sama lah masyarakat perkotaan seperti itu. Nah, strategi teman-teman LDTKN Depok untuk mendakwahkan TKN di karakteristik masyarakat yang perkotaan ini seperti apa nih Pak Dadang? Ya,
Pertama kan kita tetap melihat terhadap kultur dan budaya. Ya, kultur budaya orang-orang yang ada di Depok seperti apa, gitu. Di mana bahwa warga Depok ini kan tidak semuanya katakanlah warga pribumi Depok gitu kan. Ya. Ya, jadi banyak yang merantau ke Depok, yang menjadi warga Depok kan begitu. Kayak di Jakarta deh. Nah, sehingga ya makanya nggak jauh beda dengan Jakarta. Ya, sehingga bisa dikatakan adalah masyarakat yang majmuk, masyarakat yang heterogen gitu kan. Gitu. Bahkan terkait dengan pandangan hidup, pandangan keagamaan, sosial sebagainya pun ya beraneka macam kan di Depok ini gitu kan. Betul. Nah, dari sisi kultur budaya yang berbeda itu, maka memang lembaga ini ya perlu memiliki konsep gitu kan. Konsep atau kemasan-kemasan yang sekiranya tidak tidak menjadi orang itu kabur lah ketika diajak bicara itu, ketika didauhan itu, tidak menjadi antipati lah, kira-kira begitu. Ya tetap ya kita menggunakan prinsip bahwasanya kan di dalam berdakwah itu tetap harus dengan dakwah yang baik kan gitu. Harus dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah kan begitu. Tetap yang kita lakukan. Bahkan sebagaimana juga yang dipesankan oleh wakil talqin, oleh ketum, oleh pembina gitu kan, bahwa akhlak yang perlu untuk dikedepankan di depan masyarakat itu kan. Betul. Ini yang menjadi kekuatan dakwah TK yang sebenarnya akhlak itu. Betul kan. Jadi dakwah bilhalnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Betul Kang. Karena kan kami itu punya asumsi kuat. Tasawuf itu kan bicara rasa itu kan. Tasawuf itu adalah bicara rasa atau terkait dengan masalah rasa. Nah, rasa itu tidak hanya pribadinya saja yang bisa merasakan, akan tapi orang lain juga harus bisa merasakan. Yang diinginkan adalah rasa sesuatu yang yang baik, tentu saja kan begitu. Ya artinya kalau bicara kebaikan itu, yang merasakan kebaikan itu bukan hanya dirinya sendiri, akan tapi orang lain juga harus merasakan kebaikan yang kita miliki kan gitu. Betul. Jadi balik lagi konsep bahwa tarekat itu adalah keberjamaah. Nggak bisa tuh tarekat sendiri-sendiri, bahasa orang betulnya dewe-dewe. Nah tapi kan gini Pak Dadang, ada sebuah tantangan nih, bicara tentang tasawuf tarekat ini kan bicara value ya, rasa, value. Nah sedangkan untuk implementasi kita, karena kita juga masih hidup di bumi, banyak berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sosial tetangga maupun lingkungan perkantoran. Nah, bagaimana value ini bisa terejawantahkan, terimplementasikan? Ini kan sesuatu yang nggak mudah sendiri ya. Ada kiat-kiatnya lah gitu kan. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Dadang nih untuk mengimplementasikan value dari ketasawufan itu sendiri supaya bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum, secara banyak gitu? Baik. Sederhana sih, Kang. Sebetulnya sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Yang pertama itu kan kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Itu kan. Yang pertama itu. Kemudian ya kita harus mempunyai kebaikan terhadap orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki dulu diri sendiri. Memperbaiki dulu diri sendiri, akhlak kita bagaimana, itu kan sebagaimana tuntunan. Kalau bicara TKN kan pengersa Abah. Ya. Pengersa Abah bagaimana kemuliaan akhlakul karimahnya Abah sungguh luar biasa kan. Betul. Nah, kita coba kami tanamkan dalam diri kami, ya, para pengurus ini terutama. Ya. Kemudian bagaimana orang lain bisa merasakan akhlak ini. Gitu kan, itu. Jadi saya pikir sih sederhana saja Pak, karena pada dasarnya setiap manusia itu adalah baik gitu. Ya. Setiap manusia itu pada dasarnya adalah baik. Jadi ketika kita menampilkan suatu kebaikan, ya minus lah kalau orang tidak suka dengan kebaikan Pak. Tetap bicara nuraninya dia adalah menyukainya, gitu. Ya. Jadi
ibda bin nafsik itu ya, mulai dari diri kita itu sendiri yang perlu diperkuat ya. Betul, Kang. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak Dadang, bagaimana nih peran anak-anak muda di Depok nih? Bagaimanapun juga kan seiring waktu berjalan, usia kita bertambah gitu kan, dan estafet kepemimpinan, estafet pengembangan dakwah ini juga mau nggak mau nanti akan melibatkan generasi setelah kita. Rencana teman-teman pengurus LDTKN Depok bagaimana untuk menangkap generasi muda ini, Pak Dadang? Ya, memang sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana kita kan bisa melakukan regenerasi kan begitu. Yes. Ya, kita harus bisa melakukan regenerasi. Maka pendekatan-pendekatan ini sejak dini memang harus dibangun. Ya, terlebih adalah oleh lembaga di Depok ini. Gitu. Betul. Ya, kita harus membangun komunikasi dengan anak-anak muda, gitu kan, dengan siapapun, terlebih anak-anak muda. Kita coba anak muda, gitu kan, kasih pahaman, kasih pandangan, gitu. Kemudian ya banyak di antara anak-anak muda sampai saat ini pun yang sangat tertarik dengan kegiatan amaliyah ini, gitu kan. Ini adalah sebagai regenerasi kita kan gitu. Regenerasi. Ya. Ya. Ya, kita coba belajar bersama-sama menanamkan keistiqomahan. Ya. Jadi pengurus dengan ikhwan yang masih muda-muda terutama kita belajar menanamkan keistiqomahan. Karena kan memang kita awalnya memang harus istiqomah itu kan. Jadi menarik nih ya, teman-teman Depok ini untuk upaya regenerasi ini melakukan blended ya antara yang tua dengan yang muda. Tadi itu program seperti itu Pak ya, terkait dengan kepengurusan dan juga terkait dengan amalia-amalia, dengan di situ terjadi pergesekan antara yang tua dengan yang muda gitu kurang lebih Pak ya. Kita tetap melakukan bagaimana antara yang tua dan muda ini ya tidak ada gap gitu kan. Betul. Ya, kita berusaha itu. Ya, jangan sampai ada gap karena kita sering diingatkan gitu kan oleh ya sesepuh lah, oleh para mubalik Suriala ya. Jadi tidak ada yang namanya senior junior tuh tidak ada kan begitu. Semuanya sama ikhwan. Betul, betul. Jadi kami juga pengurus ya, para sesepuh katakanlah usianya yang sudah sepuh lah katakanlah begitu, secara fisik sudah sepuh, ya kita semua bercampur sama. Ya. Kita semua adalah ikhwan gitu kan. Ya. Itu yang insya Allah akan terapkan supaya tidak ada gap, tidak ada pergesekan. Ya, ya. Kan? Betul. Insya Allah. Ya, jadi yang muda dengan yang tua ini karena berinteraksi intens, ya akhirnya pun terbentuk juga nih ya generasi muda yang akan tampil mendakwakan TKN untuk masa datang ya gitu ya Pak Dadang ya. Betul, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini menarik. Nah, jadi nanti Pak Dadang mungkin bisa kita kolaborasikan salah satu nanti teman-teman dari TKN News ini dengan LDTKN Depok, di mana Pak Dadang ini kan sedang melakukan mapping ya tentang mapping majelis manakib. Kita juga akan nanti bikin aplikasi Pak, aplikasi TKN ini terkait juga info manakib. Nah, nanti mungkin ke depannya boleh kami ini bisa berhubungan dengan tim media dari LDTKN Depok supaya nanti dakwah TKN ke masyarakat lebih luas lagi nih melalui medsos, melalui internet. Betul, betul. Gitu. Alhamdulillah nih Pak Dadang. Terima kasih banyak nih Pak Dadang nih di sela-sela kesibukan mengajar di UIN dan juga aktif di MUI. Pak Dadang bisa berkenan, semoga LDTKN Depok periode 2021 sampai 2026 ini akan memberikan warna yang bergairah untuk masyarakat Depok khususnya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Dadang. Salam untuk teman-teman semua Pak Dadang. Sama-sama Kang. Ya, cuma kalau sedikit saya berpesan kepada kepada para ikhwan akhwat pesantren Suryalaya, ya bahwasanya ya pertama sampai saat ini kemursidan adalah pengersaan Abah Hanom. Ya. Itu yang kedua tetap harus mujahadah dalam keistiqomahan gitu kan. Ya. Istiqomahan.
Saya berpesan kepada diri saya dan juga para ikhwan akhwat gitu kan, di dalam TKN ini Pondok Pesantren Suryalaya ada tanbih. Ya. Maka tanbih ini yang perlu untuk diindahkan ya oleh kita semua gitu kan, melihat satu dan lain hal yang terjadi di khususnya di Depok ini, ya tetap kita kembali kepada tanbih gitu kan, ya bagaimana agar hegemoni keharmonisan di dalam kemasyarakatan, dalam ketarekatan gitu kan, tetap terjaga dengan baik gitu. Yang penting istiqomah, ya istiqomah sesuai dengan keyakinannya, ya keyakinannya yang berkeyakinan bahwa mursyidnya adalah Abah Anom, ya harus tetap konsisten di situ. Betul. Ya, betul. Nah ini untuk Ikhwan akhwat TKN ya. Ya, sepakat sekali Pak. Sepakat sekali bahwa TKN Suryalaya itu kemursidan memang di Pangasa Abah Anom. Dan yang kedua menarik nih dari Bapak, bagian-bagian semua ikhwan ini bisa selalu merefleksikan aktivitas melalui atau bercermin kepada tanbih ya. Bercermin kepada tanbih, dan pesan yang ketiga itu adalah tetap bersama Abah Anom mujahadah kesungguhan kita ini dalam mengamalkan amaliyah TKN Suryalaya. Ya, aduh, terima kasih banyak nih. Itu yang paling penting, yang pesan itu tuh Pak. Tadi hampir saja terlewat bahwa mursyid kita memang pangersa Abah Anom. Gitu, insya Allah. Terima kasih banyak nih sekali lagi Pak Dadang. Lain kesempatan bisa jumpa nanti kita mudah-mudahan, dan terus berkolaborasi untuk jayakan TKN Pontren Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Oke, sampai-sampai.